تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam hari ini kita dapat bersua kembali di tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia. Semoga pertemuan kita diberkahi dan diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah, kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran. Sekarang masuk ayat berapa? Seratus 116. Kita baca sampai ayat 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Wa ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun.
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر sir, sodnya harus tebal ya, karena kalau dibaca tipis sir maknanya beda. Kalau sirrun artinya rahasia, kalau sirrun artinya dingin, beda Bapak Ibu ya. Jadi bacanya sir, sir ya. Kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum faahlakat. Nah, ini bacaannya fa'ahlakat. Jadi ada bunyi ha, bunyi taknya juga dibawa ya, haknya juga sama. Fa'ahlakat, fa'ahlakat, fa'ahlakat ya, ulang lagi sama-sama. Kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa'ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Wa ma zalamahumullahu walakin fahum yazlimun. Ya. Apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Sebelumnya ayat 115, bahwa semua kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman itu tidak mungkin diingkari oleh Allah selama mereka melakukan kebaikan tersebut dengan ikhlas dan benar. Gak mungkin diingkari, maksudnya tidak mungkin tidak diberikan pahala oleh Allah. Adapun amal yang dilakukan oleh orang kafir, Bapak Ibu, atau kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, maka kebaikan itu sama sekali tidak berguna bagi mereka di akhirat kelak. Mungkin Allah membalas, tapi di dunia saja ya. Karena kebaikan yang dilakukan siapapun, baik orang beriman atau orang kafir, pasti akan mendapatkan balasan di dunia. Tapi di akhirat balasan pahala kebaikan itu hanya dikhususkan oleh Allah untuk orang yang beriman, jemaah Allah. Adapun orang kafir, mereka dipalingkan dari balasan, Bapak Ibu, balasan kebaikan. Sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat 116, bahwa harta mereka dan anak mereka itu tidak dapat menghalangi mereka dari azab Allah sedikit pun. Kemudian di ayat 117, bahwa sedekah atau infak atau harta yang mereka keluarkan untuk perjuangan, apakah itu perjuangan kebaikan atau perjuangan kebatilan, jemaah rahimakumullah, maka itu seperti angin yang sangat dingin, lalu angin itu menghancurkan ladang suatu kaum. Artinya apa?
kekafiran mereka itu telah menghanguskan amal kebaikan mereka kelak di akhirat. Bapak Ibu, itulah kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Baik, kita bahas tafsirnya aja warahmatullah. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir. Orang kafir itu ada dua. Kafir atau kufur itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama kufur mukhrijun anil millah. Kemudian yang kedua kufur ghaira mukhrij anil millah. Kufur yang dianggap keluar dari Islam, ada kufur yang dianggap masih di dalam Islam. Jamaah rahimakumullah. Nah, kufur yang masih di dalam Islam artinya pelakunya masih dikatakan sebagai muslim, tapi perbuatannya kufur, Bapak Ibu. Nah, itu contohnya firman Allah di surah Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang kafir. Misalnya ada orang yang mencuri tapi tidak dihukum dengan hukum Allah, maka yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu disebut sebagai kafir. Apakah itu kafir menyebabkan dia keluar dari Islam? Tidak, kata Ibnu Abbas. Itu kufur secara amal tapi tidak kufur secara akidah. Contoh lagi hadis Nabi SAW bahwa sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun, kata Nabi. Mencela orang muslim itu sebuah kefasikan dan membunuh seorang muslim itu sebuah kekufuran. Nah, kufur di sini kufur amal, bukan kufur akidah. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan ithnatani finnas huma bihim kufrun. Dua perkara yang menyebabkan manusia itu menjadi kufur. Pertama, at-ta'anu fin nasab, membanggakan nasab. Jamaah rahimakumullah. Ya. Wan niyahah 'alal mayyit. Wan niyahah 'alal mayyit itu meratapi orang yang sudah meninggal dunia. Yang dimaksud oleh hadis ini adalah kufur secara amal, bukan i'tiqad. Jamaah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ada kufur yang menyebabkan pelakunya keluar daripada Islam. Ini kufur akbar, kufur yang besar. Jamaah rahimakumullah. Nah, lalu yang dimaksud oleh ayat ini kufur yang mana? Kata para ulama, yang dimaksud oleh ini adalah kufur akbar, kufur yang besar. Karena ujung ayat ini menyebutkan ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Tidak ada yang kekal di dalam neraka kecuali orang kafir, kafir yang sesungguhnya. Bukan hanya kafir secara amali, tapi dia juga kafir secara i'tiqadi, Bapak Ibu. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lan tughniya tidak akan berguna anhum bagi mereka amwaluhum harta mereka, wala dan juga tidak berguna bagi mereka auladuhum anak-anak mereka. Aulad ini dari kata walad. Walad, Bapak Ibu, biasanya identik dengan anak kandung. Beda dengan ibnun. Kalau ibnun itu Pak bisa anak kandung, bisa juga bukan. Jamaah rahimakumullah. Sama dengan abun. Apa artinya abun? Bapak. Ini bisa bapak kandung, bisa juga bukan bapak kandung, bukan bapak biologis. Tapi kalau disebut walid, walid itu pasti orang tua kandung, orang tua biologis. Jamaah rahimakumullah. Ya, makanya kan ulama itu berdebat, berselisih tentang ayah Nabi yang tidak masuk surga alias di dalam neraka. Karena Nabi menyebutnya inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Nabi menyebut dengan kata ab. Nah, Nabi tidak menyebut walid.
Jemaah rahimakumullah, ya. Sehingga ada yang mengatakan bapak di situ paman. Karena kedudukan paman itu sama dengan ayah, jemaah rahimakumullah, sama dengan bapak. Baik itu. Begitu juga Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, Allah menyebut dengan kata apa? Abi. Wa idh qala Ibrahimu, apa lanjutannya? Li abihi. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, itu ada yang mengatakan, oh itu bukan bapak biologis, tapi yang dimaksud di situ adalah pamannya. Karena tidak mungkin seorang nabi dan rasul lahir dari tulang sulbi yang kafir, tidak mungkin kata mereka. Baik itu pendapat sebagian ulama. Tapi sebagian lain mengatakan bapak di situ ya ayah, jemaah rahimakumullah, ayah biologis. Begitu juga dengan anak kalau disebut walad berarti itu anak biologis. Sedangkan kalau anak disebut dengan ibn berarti itu bukan anak biologis. Kenapa Nabi Nuh menyebut anaknya dengan ibn? Nabi Nuh waktu Kan'an tidak mau diajak naik ke kapal kan, dia naik ke gunung, katanya bisa selamat dari banjir bandang. Nah waktu itu Nabi Nuh berkata apa? Allah mengatakan apa dalam Al-Quran itu Pak? Nah ini kalau ustaznya lupa, jenengan juga bukan lupa, nggak tahu. Jemaah rahimakumullah. Wa kana fi ma'zili ya bunayya, wahai anak. Nah itu bunayya itu satu akar kata dengan ibnun. Sehingga ada sebagian ulama tafsir mengatakan Kan'an itu bukan anak biologisnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, wallahu taala alam Bapak Ibu. Anak dan harta mereka minallahi syai'a, tidak dapat berguna untuk menolak minallah dari Allah, maksudnya azab dari Allah. Syai'an sedikit pun, jemaah rahimakumullah, ya. Syai'an ini menunjukkan mana sangat sedikit. Artinya sedikit harta dan anak itu tidak bermanfaat di akhirat bagi, walaupun hanya sedikit tidak bermanfaat. Jemaah rahimakumullah. Berbeda dengan orang beriman Bapak Ibu. Sejelek-jeleknya orang beriman, orang Islam, biasanya harta itu ada manfaat bagi dia walaupun sedikit di akhirat. Jemaah rahimakumullah. Mungkin karena pernah hartanya digunakan untuk kebaikan, mungkin hanya 500 rupiah dikasihkan kepada pengemis, 1000 rupiah dikasihkan kepada pengamin. Mungkin dia tidak menyangka itu akan bermanfaat bagi dia di akhirat, ternyata bermanfaat walaupun hanya sedikit. Sedangkan orang kafir meskipun sedikit tidak bermanfaat sama sekali kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa harta dan anak yang disebutkan secara spesifik dalam ayat ini, Bapak Ibu? Kenapa bukan kerajaan? Kenapa bukan pengikut tentara, jemaah rahimakumullah? Kenapa harta dan anak? Karena inilah yang paling dibanggakan oleh manusia selama hidup di dunia, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, harta itulah, harta dan anak itu yang biasanya diandalkan sama orang kan. Pertama harta Pak. Orang kalau nggak ngandalkan harta, biasanya yang kedua dia ngandalkan apa? Anak. Tenang anak saya pengacara, gitu kan. Tenang anak saya kerja di sini dan seterusnya. Nanti bisa dibantu sama anak yang diandalkan. Jadi harta dan anak yang diandalkan oleh manusia. Jemaah rahimakumullah. Karena memang di dunia ini bagaimanapun uang bisa menebus segala kesulitan. Ya atau tidak? Segala sesuatu yang susah bisa menjadi mudah gara-gara ada uang. Jangan kalau daftar haji Pak, daftar haji sekarang ini yang reguler nunggunya berapa tahun? 30 sampai 40 tahun. Walaupun ada wacana untuk disamakan setiap provinsi, jadi masa tunggunya 28 tahun. Jemaah rahimakumullah. Tapi kan kasihan seperti daerah-daerah itu Bapak Ibu, yang harusnya mereka hanya nunggu 7-10 tahun, jadi nunggu 28 tahun. Jemaah rahimakumullah. Nah itu kalau uangnya pas-pasan Pak. Coba kalau uangnya banyak, 1 miliar, 2 miliar, gak perlu ngantri Pak. Ya kan? Gak perlu ngantri. Jangan bayar 500 juta, 700 juta dapat haji furada langsung berangkat Bapak Ibu.
Ya, tapi kemarin yang Furoda nggak berangkat. Jemaah. Jadi semua kalau ada uang itu sesuatu yang kelihatannya sulit akan menjadi mudah. Jemaah rahimakumullah. Dalam masalah hukuman misalnya, ya kan? Orang yang punya uang bisa menyewa pengacara top, ya kan? Kemudian memutarbalikkan fakta, Bapak Ibu. Dan bahkan bisa membayar hakim atau jaksa, jemaah rahimakumullah. Mau divonis seperti apa, itu bisa dibayar, Bapak Ibu. Ya. Oh, walaupun terpaksa dihukum, apakah dia akan merasa kesulitan dalam hukuman itu? Bisa saja tidak. Dia dapat penjara, tapi penjara yang kelas VIP, ya kan? Ada AC-nya, ada wifi-nya, ada TV-nya, Bapak Ibu. Bahkan dia lebih betah di penjara daripada di rumah mungkin kan. Mungkin kalau di rumah kan diomeli sama istrinya, diganggu sama, di penjara dia tenang. Makanya banyak orang pulang dari penjara itu gemuk, Bapak Ibu. Baiklah, jadi semua menjadi mudah karena uang. Jemaah rahimakumullah. Ya. Makanya jargonnya orang barat itu hidup adalah uang, waktu adalah uang. Ya, karena mereka merasa uang itu bisa memudahkan segala hal, Bapak Ibu. Ya. Itu hanya di dunia. Tapi di akhirat uang atau harta, jemaah rahimakumullah, tidak bermanfaat sedikit pun untuk menolak azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Allah mengatakan seandainya orang kafir itu memiliki emas seluas langit dan bumi, lalu dengannya dia ingin menebus azab Allah, ma tuqbila minhum, tidak akan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat Allah tidak butuh harta. Ya, kalau manusia itu butuh harta sehingga manusia bisa disogok. Allah tidak butuh harta, Bapak Ibu. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, anak juga sama. Di dunia ini biasanya yang diandalkan oleh seseorang adalah anaknya. Ya, karena pada umumnya anak itu akan membela siapa? Orang tuanya, ya kan? Bahkan anak rela mengeluarkan uang ratusan juta untuk mengobati orang tuanya. Anak itu rela jual mobilnya, jual rumahnya untuk bisa menyelamatkan orang tuanya, jemaah rahimakumullah. Jadi anak itu membela orang tua. Tapi di akhirat kata Allah, anaknya orang-orang kafir itu nggak akan dapat membela ayahnya, tidak akan dapat membela ibunya, kemudian menolak mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa, Bapak Ibu. Ya. Dan banyak contoh seperti anaknya Nabi, seperti misalnya Khalid bin Walid. Beliau punya seorang ayah namanya Al-Walid bin Mughirah, musuh Nabi dan musuh Islam zaman kuno. Tapi Al-Walid ini punya anak yang sangat kuat keimanannya dan menjadi sahabat dekat Nabi, namanya Khalid bin Walid. Jemaah rahimakumullah. Ya, anak yang beriman di dunia tapi orang tuanya kafir, maka di akhirat anak itu tidak dapat menolong orang tuanya. Jemaah rahimakumullah. Karena syafaat itu syaratnya 3, Pak. Yang pertama, izin Allah untuk orang yang memberikan syafaat. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, ridha Allah untuk orang yang memberikan syafaat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, Allah meridhai orang yang diberikan syafaat. Jadi kalau salah satu tidak terpenuhi, maka tidak terjadi syafaat pada hari kiamat. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa kita jangan terlalu membanggakan harta dan anak kita. Sebab harta dan anak itu hanya perhiasan di dunia, tapi dia bisa menjadi benalu atau bisa menjadi keburukan di akhirat, Bapak. Jangan terlalu membanggakan harta dan anak. Kita ini baru boleh bangga atas harta dan anak kita kapan? Ketika harta dan anak kita itu menyelamatkan kita dari azab Allah. Itu baru kita bangga, Pak. Ya. Jemaahullah, Allah menyebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika
thawaban wa khairun, apa lanjutannya? Jarang baca Al-Kahfi. Biasanya yang suka nyebut Al-Kahfi ini siapa? Nah, nah, harus bisa lanjutannya. Wa khairun amala. Kata Allah, harta dan anak itu perhiasan dunia. Hanya perhiasan dunia saja. Adapun al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyat ini artinya amal soleh. Kenapa disebut al-baqiyat? Karena dia senantiasa ikut bersama kita walaupun kita sudah meninggal dunia, Bapak Ibu. Itulah yang lebih baik. Artinya apa? Harta dan anak kita itu menjadi nilai yang sangat baik di sisi Allah apabila dengan harta dan anak kita melakukan amal soleh. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kata para ulama, kata Nabi, ni'mal mal malus lil mar'is salih. Sebaik-baiknya harta itu ketika dipegang oleh orang soleh, karena pasti digunakan untuk kebaikan. Jamaah rahimakumullah. Jadi hatta sekalipun orang beriman, Bapak Ibu, kalau harta dan anaknya tidak digunakan untuk kebaikan, maka harta itu tidak akan bermanfaat di akhirat. Makanya Allah berpesan dalam surah Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Jamaah rahimakumullah. Ya. Tapi kalau anak itu menjadi sebab, anak itu anak yang soleh sehingga menjadi sebab kebaikan bagi orang tuanya, itu sangat luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan manusia itu kalau mati maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 kan. Nah 3 itu yang disebut oleh Nabi, harta, ilmu, sama anak. Harta yaitu shadaqatun jariyah, ilmu Bapak Ibu. Kalau kita tidak banyak hartanya sehingga kita nggak bisa sedekah jariah, yang kedua ini jangan sampai luput, ilmu yang diambil manfaat oleh orang lain. Oh kita juga tidak bisa yang kedua, minimal yang ketiga. Jamaah rahimakumullah, waladun salih yada'ulah. Jamaah rahimakumullah. Jadi 3 perkara ini kalau kita gunakan dengan baik, insya Allah menjadi kebaikan yang besar bagi kita di akhirat. Baik, kemudian wa ulaika ashabun nar, dan mereka orang-orang kafir ashabun nar, para penghuni neraka. Penghuni neraka itu ada 2 Bapak Ibu. Jadi ada penghuni asli, ada penghuni yang tidak asli. Apa ya? Penduduk asli ada, bukan penduduk asli. Jadi bukan penduduk asli itu suatu waktu dia akan keluar dari neraka. Jamaah rahimakumullah. Siapa yang bukan penduduk asli itu adalah orang yang di dalam hatinya ada keimanan. Jamaah rahimakumullah. Tapi dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Setelah ditimbang, dia masuk neraka. Ketika dimasukkan ke dalam neraka, Allah membuat dia mati sehingga dia tidak merasakan azab. Loh, hukumannya di mana kalau tidak merasakan azab itu? Hukumannya, kata para ulama, dia di dalam neraka terus belum dimasukkan ke dalam surga, itu sebenarnya sudah hukuman. Ibarat orang di dalam penjara, Bapak Ibu. Dia nggak bisa ketemu anaknya, nggak bisa ketemu istrinya, nggak bisa lihat TV dan sebagainya. Itu sudah hukuman bagi dia. Walaupun di dalam penjara itu dia tidak dipukul. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah itu suatu waktu mereka akan apa? Dikeluarkan oleh Allah karena dalam hatinya ada iman. Jamaah rahimakumullah. Ya, itu kan ada cerita Bapak Ibu dalam hadis yang sahih bahwa orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka dan paling akhir masuk surga. Itu ada Pak. Sampai ketika Nabi menceritakan hadis ini, beliau tertawa sehingga gigi gigi gerahamnya kelihatan. Subhanallah. Dikeluarkan dari neraka, kemudian Allah perlihatkan kenikmatan surga. Kata Allah, pergilah dan masuk kepadanya. Kemudian dia pun datang ke surga, lalu dia nginceng, kayaknya surga ini udah penuh, ya kan? Soalnya dia yang paling akhir,
Jemaah rahimakumullah. Akhirnya dia datang kepada Allah, ya Rabb, sepertinya surga sudah penuh. Kata Allah, pergilah dan masuklah. Pergi lagi, tapi dia masih belum pede Bapak Ibu, karena paling akhir, jemaah rahimakumullah. Sampai ketiga kalinya dia pun berkata kepada Allah, ya Allah, sepertinya sudah penuh, surga sudah penuh. Kemudian Allah SWT menampakkan surga 10 kali lipat kenikmatan yang diberikan kepada raja di dunia. Nah, itu untuk kamu, kata Allah. Itu masuk ke sana. Ya Rabb, apakah engkau bermain-main denganku? Apakah engkau bermain-main denganku? Apakah engkau mengejek aku? Engkau ini seorang raja, masa engkau mengejek aku? Nabi tertawa ketika menceritakan hadis ini, jemaah Allah. Kata Allah, masuklah sekarang, itu untuk engkau. Subhanallah. Jadi ini rahmat Allah untuk orang beriman, jemaah Allah. Sekecil-kecilnya iman dalam hati mereka, suatu saat mereka akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu namanya penduduk surga yang tidak asli, yang bukan ashab. Kalau ashab itu ya di surga selama-lamanya, jemaah rahimakumullah, ya. Makanya ketika Allah menyebut ashab, setelahnya Allah pasti biasanya Allah menyebut hum fiha khalidun, mereka kekal khalidun di dalam neraka selama-lamanya. Khalid ini isim fa'il. Sesuatu itu kalau digambarkan dengan kata isim, Bapak Ibu, menunjukkan makna thubut dan lazim. Thubut artinya apa? Tetap. Artinya mereka tidak mungkin keluar dari neraka. Jemaah rahimakumullah. Dan itu hukuman Bapak Ibu. Hukuman yang paling berat itu apa? Kekal di dalam hukuman. Nikmat yang paling besar apa? Kekal di dalam kenikmatan. Orang kan yang dicari apa? Yang dicari orang itu kekekalan. Jemaah rahimakumullah. Panjenengan pilih mana? Kaya raya tapi usia 20 tahun. Dengan gak kaya cuman usianya 80 tahun. Mana yang dipilih? Oh iya, itu pasti itu kalau ada pilihan yang ketiga ya. Tapi orang akan memilih apa? Kebanyakan orang akan memilih nggak apa-apa deh, nggak banyak harta, yang penting hidup sampai 80 tahun. Jemaah Allah. Yang disukai oleh manusia memang kekekalan. Makanya Nabi Adam itu tergoda ketika iblis menghasut dia untuk makan buah yang membuat dia kekal di surga. Jemaah rahimakumullah. Ya, baik. Makanya orang itu berjuang bagaimana bisa kekal hartanya, ya kan? Kekal hidupnya, kekal dalam pengertian lama hidupnya, Bapak Ibu. Bahkan sekarang perempuan itu banyak yang berjuang bagaimana bisa cantiknya itu awet, jemaah rahimakumullah. Sampai usia 40, 50 ditarik lagi, udah keriput ditarik, jemaah rahimakumullah. Karena memang fitrah manusia itu menyukai apa? Kekekalan, keabadian. Baik. Makanya nikmat di akhirat itu nikmat yang kekal, azab di akhirat itu adalah azab yang kekal bagi orang-orang kafir. Kemudian ayat 117. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sir. Perumpamaan ma yunfikun, apa yang diinfakkan oleh mereka. Mereka ini siapa? Orang kafir. Perumpamaan apa atau harta yang diinfakkan oleh mereka orang-orang kafir. Infak ini Bapak Ibu, makna aslinya adalah membelanjakan harta. Ya. Kalau kita membelanjakan istri kita, membelanjakan anak kita, itu juga dikatakan apa? Infak. Tapi bahasa yang lebih tepat adalah nafkah. Perumpamaan harta yang dibelanjakan oleh orang kafir di dunia ini, fi hadhil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Subhanallah. Hayat ini artinya kehidupan. Ad-dunya sifatnya. Coba kita perhatikan bahasa Al-Quran itu luar biasa. Fil hayat, di dalam kehidupan, ad-dunya, yang dunia. Yang dunia apa artinya? Dunia ini artinya rendah. Dunia artinya hina. Dunia juga bisa artinya sebentar.
Berarti kalau diartikan terlak fi hadhihi, di dalam ini, al hayat, kehidupan ad-dunya yang rendah atau yang sebentar. Jemaah rahimakumullah. Ya. Sehingga kalau kita nyebut dunia itu berarti apa namanya, psikologi kita harusnya apa? Oh, kehidupan yang rendah dan kehidupan yang sebentar, sesuai dengan namanya dunia, Bapak Ibu. Kama rihim fiha sir, seperti angin yang mana angin itu membawa sirrun. Sir artinya dingin, dingin yang membinasakan. Kaumnya Nabi siapa yang diazab dengan angin yang sangat dingin? Kaumnya Nabi Hud, kaum Ad. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Kaum Ad dibinasakan oleh Allah birihin sarsar. Sar itu satu akar kata dengan sir, dengan angin yang sangat dingin. Jemaah, Allah datangkan badai menerbangkan mereka, dan badai itu anginnya sangat membawa hawa dingin yang sangat, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, sama seperti ayat ini. Ya, bahwa infak yang dikeluarkan oleh orang kafir di dunia itu seperti angin yang membawa hawa dingin yang sangat, asabat harta qaumin, lalu angin itu menimpa ladang satu kaum, walamu anfusahum, yang mana kaum itu telah menzolimi diri mereka sendiri, maksudnya telah berbuat dosa. Fa'ahlakat, kemudian angin itu menghancurkan ladang mereka. Jamaah rahimakumullah. Infak apa yang dimaksud oleh ayat ini? Kata para ulama, infak orang kafir untuk memusuhi umat Islam, Bapak Ibu, seperti perang Badar. Dan yang paling nampak infak orang kafir disebutkan dalam Quran itu adalah perang Uhud, Bapak Ibu, karena mereka kalah dalam perang Badar. Jadi selama setahun mereka mengumpulkan harta mereka, bahkan hasil perdagangan sebagian mereka kumpulkan untuk memerangi, balas perang, balas dendam kepada kaum muslimin. Sampai terkumpul 1000 unta, bayangkan Bapak Ibu, terkumpul 1000 unta, jemaah rahimakumullah. Nah, jadi harta yang mereka infakkan, harta yang mereka keluarkan untuk memusuhi kaum muslimin itu seperti apa? Angin dingin yang membinasakan atau yang menghancurkan ladang. Nah, angin dingin ini kata sebagian ahli, Bapak Ibu, yaitu angin, ini saya bacakan. Saya tadi dapat informasi tentang kamatsali rihin fi hasir. Kalau di Indonesia sepertinya nggak ada ini. Ya, angin kencang bercampur dengan sir. Sir itu amat sangat dingin sehingga bisa membuat tanaman menjadi rusak. Bukan hanya patah, tapi rusak, Bapak Ibu. Tanaman itu menjadi mati. Jemaah rahimakumullah. Nah, ini disebutkan yaitu angin yang bertiup keras, jemaah rahimakumullah, dari mana ini? Dari belahan bumi utara. Dari belahan bumi utara. Terutama di wilayah seperti Asia Tengah, Timur Tengah, India, dan Asia Selatan. Angin barat laut seringkali membawa cuaca dingin dan kering serta debu atau pasir yang dapat merusak tanaman pertanian. Jemaah rahimakumullah. Nah, ini yang dimaksud oleh ayat kamatsali rihim fiha sirrun asabat hartha qaumin walamu anfusahum fa'ahlakat. Angin kencang saja, Pak, walaupun nggak ada hawa dinginnya, Bapak Ibu, itu sudah membuat manusia kesulitan seperti kemarin, ya kan? Angin sangat kencang. Mungkin panjenengan terdampak hanya oleh suara pohon ya. Suara pohon ya. Kalau saya di depan di belakang rumah itu kan sawah, lapang, Bapak Ibu. Sawah. Jadi suara angin itu seperti suara siulan. Gimana kalau ada orang bersiul? Nah, itu. Jadi malam-malam nggak bisa tidur, jangan keluar. Ya, seperti puting beliung, Bapak Ibu. Subhanallah. Ya.
Nah, dengan angin begitu saja manusia sudah kesulitan, ketakutan, apalagi angin yang bercampur dengan sir. Jamaah rahimahumullah. Angin inilah yang pernah membinasakan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Jamaah rahimahumullah. Baik, kemudian wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Nah, dalam ayat ini ada beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama bahwa kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir di dunia ini maka tidak akan bermanfaat dan akan menjadi sia-sia kelak di akhirat, Bapak Ibu. Karena kekafiran mereka itu diibaratkan apa? Angin yang bercampur dengan dingin. Sedangkan ladang itu ibarat kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di dunia ini, atau pengorbanan yang mereka lakukan di dunia ini, itu ibarat ladang atau pertanian, jemaah Allah. Jadi angin yang kencang itu ibarat apa? Kekafiran mereka lah yang membuat amal kebaikan mereka atau perjuangan mereka di dunia ini menjadi sia-sia, Bapak Ibu. Ya. Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman itu walaupun berinfak sedikit saja itu sangat bermanfaat ya bagi mereka di akhirat. Bahkan yang sedikit-sedikit itu biasanya yang menyelamatkan, Pak. Karena apa? Ikhlas apa pelit itu? Hah? Jadi ada mirip-miripnya, Bapak Ibu. Ya. Jadi antara pokoknya ikhlas sedikit nggak apa-apa. Yang penting ikhlas, jamaah rahimakumullah. Ya. Daripada banyak riya. Nah, itu biasanya dalil orang yang pelit, jamaah rahimakumullah. Tapi yang sedikit itu biasanya yang menyelamatkan. Karena apa? Yang pertama, kita betul-betul ikhlas, tidak pamrih. Yang kedua, kita tidak bangga, Bapak Ibu. Ya kan? Kita bangga enggak kalau sedekah 2.000? Gak bangga, Pak, justru kita malu. Yang lain 100.000 minimal, kita 2.000 sendiri, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, karena kita tidak bangga itulah Allah ridho. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang ketiga, karena kita sudah melupakannya. Kita udah lupa. Sehingga kita nggak mungkin-mungkin dalam pikiran kita. Coba kalau kita nyumbang buahnya, mesti kita itu ingat dan kita akan memungkin-mungkin. Ini bukan berarti kita harus nyumbang sedikit, buatan Bapak Ibu. Artinya Pak, jangan meremehkan amal sekecil apapun. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita punya uang sedikit dan bisa bersedekah sedikit, jangan bersedih hati. Karena yang sedikit itu kadang lebih menyelamatkan, jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang kafir di akhirat itu bukan karena Allah zalim, tapi karena merekalah yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Zalim kepada diri biasanya kan zalim kepada orang. Tapi dalam ayat ini zalim kepada diri sendiri. Ini maksudnya apa? Kata ulama dua. Yang pertama, kafir atau tidak beriman kepada Allah itu dianggap telah menzalimi diri sendiri. Karena semua manusia sebelum lahir telah berjanji kepada Allah untuk beriman, tapi setelah mereka lahir, setelah mereka dewasa, mereka memilih kekafiran daripada keimanan, maka mereka dianggap telah menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, ketika dia zalim kepada orang lain, maka keburukan dari kezaliman itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Makanya kalau kita zalim kepada orang, sesungguhnya kita zalim kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Apalagi doa orang yang dizalimi itu kan mustajab. Da'watul mazlum, kata Nabi, doanya orang yang terzalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Baik orang beriman atau orang kafir, kalau terzalimi doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati jangan menzalimi orang lain, jamaah rahimakumullah. Ya. Wallahu taala alam bis-shawab. Mari sama-sama kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.